Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Baik, kita murajaah dulu ya. Kemarin di hari pertama kita sudah membacakan surat Az-Zariyat ayat 56. Sudah hafal ayatnya? Coba dibacakan, Alij. Iya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya dan tidak aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Iya, baik. Apa korelasi ayat ini dengan bab tauhid? Ayat ini menunjukkan iya, ayat ini menjadi dalil akan wajibnya bertauhid. Apa itu tauhid? Ifradullahi bil ibadah atau mengesahkan Allah dengan ibadah. Iya, bagaimana konkretnya ifradullah bil ibadah itu? Konkretnya bertauhid atau mengesahkan Allah dengan ibadah itu konkretnya bagaimana? Dengan beribadah hanya kepada Allah. Dengan beribadah hanya karena Allah. Beribadah hanya dengan syariat Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Hanya karena Allah. Hanya dengan syariat Allah. Berarti jika ada orang beribadah bukan kepada Allah, tauhid bukan? Bukan. Syirik. Ya, kalau ada orang beribadah kepada Allah, iya, kepada yang lain juga iya, maka itu tauhid apa bukan? Tapi disebut syirik. Kalau ada orang beribadah hanya kepada Allah, tapi bukan karena Allah, tauhid bukan? Bukan. Orang beribadah hanya kepada Allah, tapi bukan karena Allah, syirik. Ya. Atau disebut riya. Ya. Ada orang beribadah hanya kepada Allah, hanya karena Allah, tetapi tidak dengan syariat Allah, maka tauhid bukan. Terus ibadah macam begitu disebut apa? Bid'ah. Oke. Baik. Kalau kita ingin mengetahui apa hikmah kita diciptakan di muka bumi ini oleh Allah, maka kemana kita melihat? Merujuknya kemana? Kalau kita ingin tahu apa sih hikmah kehadiran kita di dunia ini, untuk apa sih? Kita melihat kemana? Patokannya. Quran surat An-Nahl. Az-Zariyat dong. Iya kan? Untuk apa kita diciptakan di muka bumi ini oleh Allah? Untuk beribadah kepada Allah. Ya, itu taunya dari mana? Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Oke. Selanjutnya ayat 36 surat An-Nahl. Udah hafal? Baik, coba bacakan. Iya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Yang artinya? Dan sungguh telah mengutus setiap kami telah mengutus setiap pada setiap rasul-rasul pada setiap rasul-rasul. Pada setiap rasul. Walaqad ba'atsna, walaqad itu dan sungguh-sungguh. Ba'atsna kami telah mengutus. Fi ummatin
pada setiap umat setiap umat rasulan seorang rasul. Bukan mengutus pada rasul-rasul, tapi mengutus pada setiap umat, pada setiap zaman. Ngutus siapa? seorang rasul. Seorang rasul. Yang mana semuanya menyeru apa? Ani'budullaha, sembahlah Allah, wajtanibu at-taghut, dan jauhilah at-taghut. Taghut itu adalah sesembahan selain Allah dan dianya ridho disembah sebagai sembahan. Iya. Semua sesembahan selain Allah dan dianya ridho, maka dia adalah taghut. Kalau Nabi Isa disembah oleh sebagian manusia, Nabi Isa taghut tidak sebagai nabi, sebagai beliaunya. Tidak, karena beliau tidak ridho, tidak rela dirinya disembah, ya. Tapi perilaku orang yang menyembahnya itu disebut perilaku taghut karena melampaui batas menyembah sesuatu selain Allah. Ya, berarti dari ayat 36 surat An-Nahl itu kita bisa ambil faidah bahwasanya hikmah diutusnya para rasul itu untuk apa? Anna da'wah ila tauhid wa nahi anisyirk. Wa nahyi anisyirk. Dakwah ila tauhid, dakwah mengajak kepada tauhid dan mencegah dari kemusyrikan. Itu hikmah diutusnya para rasul. Ini menunjukkan bahwasanya agama para nabi, agama para rasul itu satu, walaupun syariatnya berbeda-beda, ya. Baik. Berarti kalau kita mengklaim sebagai pengikut nabi, pengikut rasul, berarti kita juga harus tegak di atas tauhid dan mengajarkan tauhid. Ya. Atba'ul anbiya wal mursalin, kalau mengaku sebagai atba' para pengikut nabi dan para pengikut rasul, ya berarti sebagaimana nabi dan rasul tegak di atas tauhid, mengajarkan tauhid, maka kitanya sebagai orang yang mengaku pengikut beliau-beliau juga harus tegak di atas tauhid dan menyebarkan tauhid. Apa itu tegak di atas tauhid? yakni kita berperilaku, beragama, berperilaku dan bersikap dengan selalu mengedepankan nilai-nilai tauhid. Kalaupun harus bergantung, hanya bergantung kepada Allah. Ya, kalaupun harus meminta, maka meminta hanya kepada Allah. Kalaupun harus beribadah, maka beribadah harus hanya kepada Allah. Dan memang kita harus beribadah. Dan memang kita harus meminta. Dan memang kita harus bergantung. Dan bergantunglah hanya kepada Allah. Ya, tuh. Baik, selanjutnya. Surat Al-Isra ayat 23. Kita lanjutkan dulu yang kemarin. Ma yustafadu minal ayat 36 surat An-Nahl. Ma yustafadu kemarin dibaca berapa? Baru 2. Sekarang yang ketiga. Di situ kita lompat ke yang nomor 4. Azamu sya'nit tauhid. Di antara faidah yang bisa kita ambil dari surat An-Nahl ayat 36 adalah bahwa betapa agungnya kedudukan tauhid. Sampai-sampai Allah harus mengutus berjilid-jilid para rasulnya. Tidak hanya sekali dua kali, tetapi berjilid-jilid Allah mengutus rasul yang semuanya menyeru kepada tauhid. Ya. Kita kan lagi berbicara tentang agungnya kedudukan tauhid. Ya.
bukti bahwasanya betapa agungnya kedudukan tauhid di mata Allah, maka Allah harus berjilid-jilid mengutus para rasul. Yang mana semua rasul yang berjilid-jilid itu semuanya menyeru kepada tauhid. Ini menunjukkan kedudukan tauhid itu sangat agung di sisi Allah. Ya. Wa annahu, bahwasanya tauhid itu wajibun ala jami'il umami. Wajib atas setiap umat. Bertauhid itu wajib atas setiap umat. Nah, berikutnya fil ayati, di dalam ayat ini, ayat yang mana? An-Nahl ayat 36. Di dalam ayat ini ma fi la ilaha illallah. Kandungannya sama dengan kandungan la ilaha illallah. An-Nahl ini kandungannya sama dengan kalimat la ilaha illallah. Apa kandungan la ilaha illallah? Yaitu la ilaha an-nafyu, menafikan ilah yang berhak disembah. Ya, ini pertama, menafikan, meniadakan ilah yang berhak disembah. Dari la ilaha, itu namanya kalimatun nafi, penafian. Ya, la ilaha itu adalah kalimat penafian. Menafikan apa? Ilah ghairullah. Menafikan Tuhan selain Allah. Menafikan ilah yang, menafikan ma'budun bihaqqin ghairullah. Menafikan sesembahan yang hak selain Allah. Jadi sesembahan selain Allah itu adalah batil. Ya. Ini dinafikan oleh kalimat la ilaha. Ngerti enggak ya? Nyambung enggak ungkapan ini? Maksudnya ilah itu gimana? Ilah itu sesembahan. Oh, ilah itu sesembahan. Iya, kan kita sering ngomong la ilaha. Kita sering mengucapkan zikir la ilaha illallah. Ya kan? Apa itu artinya la ilaha illallah? Tidak Tuhan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Itu la ilaha. La ilaha itu artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kemudian illallah, kecuali Allah. Berarti Tuhan-Tuhan itu selain Allah itu banyak. Tapi semuanya batil. Yang hak itu hanya Allah. Nah, pada la ilaha illallah itu ada dua penggal kata. Ada dua penggal kata. Sepenggal la ilaha, sepenggal lagi illallah. Penggalan la ilaha itu namanya menafikan. Ngerti menafikan? Menafikan itu meniadakan. Itu kan sudah bahasa Indonesia. Menganggap tidak ada sesembahan selain Allah yang hak itu. Ya. Illallah itu menetapkan sesembahan yang hak. Siapa? Allah. Ya. Ini kandungan la ilaha illallah itu sama seperti kandungan surat An-Nahl ayat 36. Di sana ada nafi, di sana ada itsbat. Ngerti nggak nafi dan itsbat? Nafi itu meniadakan, itsbat itu menetapkan adanya. Oke. Mana dari la ilaha illallah yang bermakna nafi? La ilaha. Iya, meniadakan sesembahan yang hak selain Allah. Mana yang bermakna itsbat pada la ilaha illallah? Illallah itu itsbat, menetapkan Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Nah, ini maknanya sama dengan surat An-Nahl ayat 36. Ada nafi, ada itsbat. Pada surat An-Nahl mana nafinya?
Surat An-Nahl ayat 36, mana yang mengandung makna nafi dan mana yang mengandung makna itsbat. Nafinya walaqad ba'asna. Apakah itu bermakna nafi? Intinya bukan di situ ayat 36 An-Nahl itu. Intinya di seruan Rasulnya. Fi kulli ummatin. Seruan Rasulnya apa? An ya'budu. Iya. Seruannya kan itu semuanya para rasul menyerukan apa? An ya'budullah. Lanjut dong, bukan berhenti di situ. Wa yajtanibu at-taghut. Iya. Itu adalah seruan para rasul itu yang dengan redaksi an ya'budullaha wajtanibut taghut. Itu maknanya setara dengan la ilaha illallah. Ada itsbat, ada nafi. Tadi di la ilaha illallah, nafinya adalah, La ilaha isbatnya adalah. illallah. Nah, di situ mana yang itsbat, mana yang nafi? Di an ya'budullaha wajtanibut taghut. Nafinya an ya'budullah. Berarti kita jangan menyembah Allah gitu. Berarti kalau kamu bilang itu nafi. Oh, nafinya berarti wajtanibu atau Iya, sama dengan wajtanibut taghut itu sama dengan makna la ilaha. Ya kan? Wajtanibu at-taghut, tinggalkan taghut. Berarti maknanya sama dengan la ilaha. Ya kan? Kalau ani'budullah maknanya sama dengan illallah. illallah. Oke. Makanya di sini dikatakan di dalam ayat ini ada makna yang sama dengan la ilaha illallah, yaitu an-nafyu wal itsbat. Jadi bertauhid itu menetapkan Allah sebagai satu-satunya yang kita sembah, yang kita beribadah kepadanya, dan menafikan sembahan-sembahan yang lain. Menafikan sembahan-sembahan yang lain namanya la ilaha, ya kan? Atau dalam ayat ini namanya wajtanibut taghut, ya kan? Sedangkan itsbatnya ani'budullah. Di dalam kalimat la ilaha illallahnya itsbatnya mana? Illallah. Illallah. Oke, jelas ya?